Ya, padahal kan ini acara syukuran rumah baru anak mereka sendiri. Mereka lagi sibuk banget di kampung, ada bisnis keluarga yang nggak bisa ditinggal sama sekali. Maklum lah, namanya juga pengusaha, waktu mereka kan berharga banget. Jadi ya aku suruh mereka stay di kampung aja dulu. Wah, sayang banget ya. Padahal kalau mereka kesini, pasti bangga banget lihat kesuksesan kamu. Ti, coba kamu lihat perempuan yang lagi ngobrol di sana itu deh. Mukanya familiar banget gak sih? Kayak gak sih di mataku. Loh, iya bener, itu kan si Nisa, cewek yang sering nemenin. Sayur segar. Itu Nisa. Nah Nisa, berhenti sebentar nak. Nis, itu ada tukang sayur manggil-manggil nama kamu deh kayaknya. Dengeran aku nggak salah kan, Sel? Iya bener, dia jalan ke arah kita lagi. Nis, kamu kenal sama tukang sayur itu? Kok dia tahu nama kamu? Jangan-jangan itu bapak kamu ya? Soalnya mukanya agak mirip kalau dilihat-lihat. Hah? Mirip dari mananya sih, Sel? Ngaco aja kamu kalau ngomong. Tapi kenyataannya gitu loh. Ini yang aku lihat ya. Ya ampun, jelas-jelas bukan lah. Mana mungkin bapakku kerja dorong gerobak kumal kayak begitu. Kebetulan ketemu di sini Nis. Ini loh, kotak bekal makanan kamu ketinggalan di meja dapur tadi pagi. Ibu kamu panik banget takut kamu kelaparan, makanya bapak kantongin sekalian pas mau keliling jualan arah ke sini. Nih diambil dulu nak. Maaf ya Pak, Bapak salah orang kali. Nama aku emang Nisa, tapi aku nggak kenal sama Bapak. Tolong jangan so akrab ya, bikin bingung aja. Nisa, ini bapak nak. Kamu kenapa kok? Duh, dibilangnya salah orang ya salah orang. Rara, Sally, ayo kita masuk ke dalam aja. Tapi Nis, cuacanya makin panas, bikin pusing. Lagian aneh banget sih hari ini. Banyak orang asing yang tiba-tiba ngaku-ngaku jadi saudara. Ayo buruan. Oh yaudah yuk, duluan ya Pak tukang sayur. Ibu, bisa nggak sih stop bikin Nisa malu sehari aja? Kenapa lagi, nak? Tadi siang di sekolah, Bapak nyamperin Nisa pas lagi sama teman-teman. Mana pakai baju compang-camping, bawa gerobak sayur, bawa begitu lagi. Astagfirullah Nisa, Bapak kamu kesana kan cuma mau nganterin bekal kamu yang ketinggalan. Kenapa kamu malah marah-marah begini? Bapak sengaja muter jalan jauh loh demi kamu. Ya tapi lihat situasi dong Bu. Nisa itu di depan Rara sama Sally selalu bilang kalau bapak aku itu pengusaha. Rumah kita di kawasan elit kota. Terus tiba-tiba bapak muncul dengan wujud kayak begitu. Gimana kalau mereka tahu yang sebenarnya? Nisa mau ditaruh di mana mukanya? Kenapa sih kamu harus selalu bohong soal keadaan kita, nak? Karena aku mau hidup kaya, bukan miskin. Hidup sederhana begini apa hina banget di mata kamu? Yang penting kan uang yang bapak sama ibu cari itu halal. Hasil keringat sendiri, bukan hasil minta-minta. Halal sih halal Bu, tapi nggak bikin kita kaya. Nisa capek hidup pas-pasan terus, pengen beli baju bagus nggak pernah bisa. Mau jalan enak harus mikir berkali-kali. Pokoknya Nisa udah mutusin, habis lulus sekolah nanti Nisa mau pergi merantau ke kota. Nisa nggak mau stuck di kampung ini selamanya, jadi anak tukang cuci sama tukang sayur. Kota itu keras Nisa. Ibu cuma takut kamu nggak kuat di sana sendirian. Di sini biar kita makan seadanya, tapi kita selalu kumpul bareng-bareng. Ah, udahlah. Ibu nggak pernah paham jalan pikiran Nisa. Pokoknya keputusan Nisa udah bulat, titik. Wah gila sih, pangling banget aku lihat kamu sekarang nih. Ternyata kalau udah didandani begini, muka kamu langsung hilang ya. Gak sia-sia aku ajarin dandan. Ya harus berubah dong San. Aku kan udah janji sama diri sendiri, begitu sampai di kota ini, aku nggak mau kelihatan miskin lagi. Aku mau orang-orang mandang aku sebagai wanita berkelas. Yohan, kamu udah bener nih. Di kota ini, kalau kamu cuma ngandelin jasa sekolah kamu buat kerja di toko atau restoran, sampai tua juga kamu gak bakal bisa beli barang-barang branded yang kamu pajang di lemari itu. Tapi kamu beneran siap kan buat malam ini?
klien yang mau datang ini bos besar loh. Uang tipsnya gak main-main. Kalau kamu bisa bikin dia senang. Siap San, aku udah gak peduli lagi sama cara jalannya. Mau halal atau haram, yang penting duitnya cepet dan nyata di depan mata. Aku udah muak sama yang namanya kemiskinan. Bagus deh kalau kamu udah paham dampaknya. Ingat ya, di dunia malam kayak begini, topeng itu nomor 1. Jangan pernah kelihatan lemah atau kasihan di depan mereka. Tenang aja San, mulai malam ini Nisa yang dulu miskin dan selalu dihina udah mati. Sekarang yang ada cuma Nisa yang bakal dapetin semua kemewahan yang aku mau. Ayo berangkat. Halo Bu, ada apa sih? Halo nak, alhamdulillah akhirnya diangkat. Ibu cuma pengen dengar suara kamu aja, rasanya udah kangen banget. Nisa lagi sibuk banget ini di kantor, banyak kerjaan yang harus diselesain. Kamu sehat-sehat kan di sana? Makannya teratur kan? Jangan keseringan begadang ya nak, nanti sakit. Sehat Bu, sehat banget malah. Misalkan makannya selalu di restoran enak, jadi nggak usah khawatir. Alhamdulillah kalau kamu sehat, ibu jadi tenang. Ibu ngapain sih nelpon jam segini? Nisa ini beneran lagi repot, bentar lagi mau ada meeting penting sama bos besar di perusahaan. Oh maaf ya kalau ibu ganggu kerjaan kamu. Bapak kamu cuma mau mastiin aja kabar kamu. Oh iya, kemarin uang transferan dari kamu udah masuk nak. Iya, seneng kan ibu? Banyak banget, bapak sampai kaget. Kamu beneran kerja jadi sekretaris manajer kan di sana? Kok gajinya bisa besar banget begitu dalam waktu singkat? Ya iyalah besar Bu. Perusahaan tempat kerja Nisa ini kan skala internasional, bukan warung kelontong. Iya nak, terima kasih banyak ya. Uangnya masih utuh kok, belum ibu pakai. Udah ibu, nggak usah banyak tanya soal kerja Nisa. Yang penting kan Nisa selalu kirim uang buat ibu sama bapak di kampung. Ya udah, kamu lanjut kerja lagi ya. Hati-hati di kota orang, jangan lupa ibadah ya nak. Iya, gampang itu. Udah ya Bu, dadah. Kebiasaan deh, selalu aja nanya yang aneh-aneh, bikin suasana hati jadi rusak. Baik Ibu Nisa, semua dokumennya udah lengkap dan dicek oleh tim hukum kami. Silakan tanda tangan di sebelah sini di atas materai ya Ibu. Akhirnya ya, prosesnya kelar juga. Capek juga aku nungguin urusan administrasi begini dari kemarin-kemarin. Mohon maaf atas keterlambatannya Ibu, maklum rumah di kawasan elit yang Ibu pilih ini peminatnya banyak banget. Tapi karena Ibu Nisa bayar tunai tanpa cicilan, pihak pemilik langsung memprioritaskan Ibu. Luar biasa sekali, di usia semuda ini Ibu udah bisa beli rumah semewah secara cash. Pasti karir Ibu di kota ini sukses banget ya. Ya begitulah, kalau kerja pakai otak dan tahu cara manfaatin peluang, uang itu datang sendiri kok. Aku nggak suka menunda-nunda. Kalau mau sesuatu ya harus langsung dibeli tunai. Nggak level lah kalau harus nyicil bertahun-tahun kayak orang susah. Bener banget Bu. Oh iya, ini kunci gerbang utama dan kunci rumahnya. Selamat ya Ibu Nisa, sekarang rumah mewah itu resmi jadi milik Ibu sepenuhnya. Terima kasih. Ya ampun Nisa, aku beneran gak nyangka bisa berdiri di rumah semewah ini. Biasalah ini mah. Halamannya luas banget, lampunya bagus, makanannya juga enak-enak semua. Kamu beneran udah jadi orang kaya raya sekarang ya Nis? Iya nih Nis, kita berdua sampai minder pas masuk lewat gerbang depan tadi. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi aku nyariin bapak kamu sama ibu kamu kok gak kelihatan ya? Oh, itu bapak sama ibu gak bisa datang, Ra. Ya, padahal kan ini acara syukuran rumah baru anak mereka sendiri. Mereka lagi sibuk banget di kampung, ada bisnis keluarga yang nggak bisa ditinggal sama sekali. Maklum lah, namanya juga pengusaha, waktu mereka kan berharga banget. Jadi ya aku suruh mereka stay di kampung aja dulu. Wah, sayang banget ya. Padahal kalau mereka kesini, pasti bangga banget lihat kesuksesan kamu. Ti, coba kamu lihat perempuan yang lagi ngobrol di sana itu deh. Mukanya familiar banget gak sih? Kayak nggak sih di mataku. Loh, iya benar, itu kan si Nisa, cewek yang sering nemenin kita di klub malam bintang yang di pusat kota itu kan? Nah, iya yang itu.
Yang tarif semalamnya mahal banget. Wah, beneran dia ternyata gila. Hebat banget ya dia sekarang. Bisa dapat rumah mewah begini dari hasil kerjaan haram kayak gitu. Untung aja Rara ngundang kita kesini. Jadi kita tahu kalau yang dia maksud itu Nisa yang kita kenal. Iya, terus kita mau pulang aja gitu. Kayaknya jangan deh. Ada yang mau aku omongin sama dia. Selamat malam, abang-abang yang manis. Nih, saya bawakan cemilan yang enak, gurih, pedas, asin. Pokoknya makanan paling enak di antara makanan yang ada di sini. Wih, kebetulan banget nih. Wah, enak Pak. Ini belinya di mana? Hahaha, gampang kok belinya, tinggal tap gambarnya di layar. Sip, nanti saya beli. Tapi saya duluan ya. Wah, selamat ya Nisa. Luar biasa banget prestasimu. Kamu siapa ya? Wih, makasih buat pujiannya. Nggak nyangka ya, dari yang biasanya nemenin om-om kesepian di sofa pojokan klub bintang, sekarang udah bisa punya rumah semewah ini. Sukses besar ya dunia malammu. Tolong jangan asal bicara di rumah aku ya. Kamu salah orang kali. Security, tolong usir orang gak jelas ini. Salah orang? Nggak mungkin lah, aku nggak salah lihat. Semua orang di klub malam juga tahu siapa kamu, Nis. Gak usah sok suci dan pura-pura jadi sekretaris manajer kayak udah di depan teman-teman di kampungmu ini. Nis, maksud dia apa? Dunia malam. Enggak, Ra, jangan dengerin dia. Dia ini orang gila yang mau jatuhin nama baik aku. Jadi selama ini kamu bohongin kita semua. Uang yang sering kamu pamerin di sosial media itu hasil dari kerjaan begitu. Dia fitnah aku, sumpah. Aku nggak pernah kerja kayak gitu. Pergi kalian semua dari sini. Keluar dari rumah aku. Pergi. Nggak usah teriak-teriak, Nis. Ekspresi muka kamu udah ngejelasin semuanya. Ternyata di balik semua gaya elit kamu, kelakuan kamu serendah ini ya. Tolong jangan ngomong kayak gitu, Sel. Ini semua fitnah. Kasian bapak ibu kamu di kampung ditipu mentah-mentah. Yura, kita pulang aja. Najis aku lama-lama di sini. Ibu, bapak, buka pintunya. Ini Nisa pulang, Bu. Pak. Pak Joko, Pak, Ibu sama Bapak, aku kemana ya? Kenapa rumahnya dikunci begini? Kertas-kertas ini maksudnya apa, Pak? Lah, Nisa, kamu baru pulang dari kota. Kamu gak tahu kabar ya? Rumah orang tamu ini mau disita sama bank, Nisa. Bang, kok bisa? Biaya hidup makin mahal, terus utang-utang mereka buat modal cuansir kemarin gak bisa kebayar lagi. Mereka udah pindah beberapa hari yang lalu. Pindah kemana, Pak? Terus kenapa utangnya nggak dibayar pakai uang yang salah aku kirim tiap bulan? Uang yang aku kirimkan banyak banget, Pak. Harusnya cukup buat bayar semua utang mereka. Itu dia masalahnya, Nisa. Bapak kamu itu orang jujur. Dia curiga sama uang kiriman kamu yang jumlahnya gak masuk akal buat ukuran gaji seorang sekretaris baru. Jadi, Bapak udah curiga? Iya, makanya uang yang kamu kirim dari kota itu gak pernah mereka sentuh sepeser pun. Semuanya disimpan utuh di tabungan bank. Gak pernah disentuh? Iya, malahan selama ini bapak kamu itu nabung mati-matian dari sisa sejuan sayur kelilingnya gak seberapa itu. Tiap ada sisa uang, dicicil buat beliin sebidang tanah di ujung desa atas nama kamu, Nis. Kenapa Bapak ngelakuin itu? Katanya biar masa depan kamu terjamin kalau tua nanti. Dan kamu tahu, minggu lalu ada proyek jalan tol lewat tanah itu. Nilai ganti ruginya tinggi banget, melimpah, Nis. Harusnya kamu gak perlu jual diri ke kota kalau cuma mau kaya, Nis. Bapak, Ibu, maafin Nisa. Orang tua kamu yang sederhana itu udah jamin masa depan kamu dengan cara yang terhormat. Tapi kamu malah bikin hati mereka hancur sama berita dari kota kemarin. Pak Joko, tolong kasih tahu saya alamat baru orang tua saya. Pak, Bu, maafin Nisa. Nisa benar-benar minta maaf. Nisa udah bohongin Bapak sama Ibu selama ini.
Uang yang Nisa kirim itu bukan uang kerja kantoran, Pak. Nisa berdosa banget. Nisa udah bikin malu nama baik keluarga kita. Astagfirullah, Nak. Cerita kelakuan kamu di kota udah sampai ke kampung ini. Dari orang-orang yang pulang dari pestamu kemarin. Maaf, Bu. Hati ibu rasanya kayak disayat-sayat, Nisa. Kamu kenapa tega ngelakuin hal serendah itu cuma demi terlihat kaya? Apa didikan ibu sama bapak selama ini masih kurang? Enggak, Bu. Ibu sama bapak nggak salah. Nisa yang serakah. Nisa yang gengsian sama teman-teman. Nisa nggak mau dihina miskin lagi. Makanya Nisa ambil jalan pintas itu. Tapi sekarang Nisa nyesel banget, Bu. Tolong hukum Nisa, Pak. Ibu jangan diemin Nisa kayak gini. Kecewa, jelas bapak kecewa luar biasa nih. Rasanya semua keringat bapak yang keluar pas dorong gerobak sar itu nggak ada harganya lagi. Nisa minta maaf, Pak. Tapi masih kotor apapun kamu sekarang, kamu tetap anak kandung bapak. Bapak nggak akan buang kamu. Kamu harusnya bersyukur punya orang tua kayak mereka, nih. Rumah mereka mau disita, tapi mereka nggak mau pakai uang haram kamu sedikit pun. Malah kamunya di kota malah asik pamer kekayaan hasil begitu. Udah Ratna, jangan diperpanjang lagi Nis. Bapak udah maafkan kamu, tapi jangan ulangi lagi ya. Kita mulai lagi semuanya dari awal, dari bawah secara halal. Kamu siap, Nak? Siap, Pak. Nisa janji bakal tinggalin semuanya. Nisa mau tobat, Pak. Bapak, Ibu, ini urusannya udah selesai semua. Rumah mewah kemarin udah resmi dijual. Walaupun harganya agak turun karena Nisa minta prosesnya dipercepat. Alhamdulillah kalau udah beres, Nak. Terus uangnya sekarang mau diapakan? Ibu sama Bapak nggak mau ya kalau uang itu masih ada hubungannya sama masa lalu kamu? Enggak kok, Bu. Ini murni uang hasil penjualan aset. Dan Nisa udah niat kita pakai uang ini buat modal usaha toko kelontong yang agak besar di kampung. Sekaligus buat nembus rumah lama kita yang mau disita bank itu. Sisanya kita gabungin sama uang ganti rugi tanah tol atas nama Nisa kemarin buat tabungan masa depan kita. Nisa nggak mau lagi nyentuh atau megang uang yang gak jelas asal-usulnya. Ini baru keputusan yang benar dan bijak, Nak. Biar hidup kita nanti kelihatan sederhana lagi di mata orang kampung. Yang penting makanan yang masuk ke perut kita itu berkah. Dada ini rasanya lapang banget kalau kita jalan di jalan yang lurus. Iya, Pak, Nisa kapok. Ternyata punya rumah semewah apapun kalau dalamnya penuh kebohongan, rasanya kayak tinggal di dalam neraka. Yuk, Pak, Bu, kita pulang ke kampung kita. Aduh, sakit. Ada mantan wanita malam nih. Jalan yang bener dong, jangan hobi nyenggol orang. Oh iya, lupa, biasanya kan emang hobi nyenggol suami orang di kota ya. Ih, najis banget deh poster kita kedatangan perempuan kotor kayak dia. Astagfirullah, sakit banget kaki aku, nggak bisa digerakin. Tolong bantuin aku berdiri. Bu, sakit banget rasanya kayak ditarik ototnya. Gak usah ada yang bantuin, biar dia tahu rasanya dijinjak sama orang sewaktu berada di bawah. Cukup, Ra, aku udah terima takdir aku yang kayak gini. Dulu waktu di atas angin, dia injak-injak harga diri orang tuanya sendiri demi gengsi. Rasain tuh ajab dari kesombongan kamu, Nis. Aduh, ya Allah, ampun, sakit banget, tolong aku. Yang sabar ya, Nak. Ibu tahu perasaan kamu. Hukuman sosial dari pandangan manusia itu kadang emang terasa lebih perih dan tajam daripada apapun. Iya, Bu, Nisa nggak apa-apa kok. Nisa udah biasa. Ini hukuman yang emang harusnya Nisa tanggung seumur hidup Nisa. Yang penting di mata Allah kamu udah bertobat, Nak. Dan di mata ibu sama bapak, kamu tetap anak baik yang udah mau berubah. Gak usah terlalu dimaksin ke hati sama orang luar. Kebohongan itu emang instan bikin kita kelihatan tinggi, Bu. Tapi sekali jatuh, runtuhnya gak bersisa. Dan kekayaan yang dibangun dari jalan yang salah itu semu.
Satu hal yang paling Nisa sesali, penyesalan karena pernah menyakiti dan malu punya orang tua kayak bapak sama ibu. Itu bekas lukanya gak akan pernah hilang dari hati Nisa sampai kapanpun. Nisa ikhlas terima semua sanksi sosial ini, Bu. Asalkan bapak sama ibu selalu ada di samping Nisa buat bimbing Nisa ke jalan yang benar.